A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita akan baca dulu ayat yang ke-7 ini ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Baik, kita akan urai beberapa hukum tajwid yang ada pada ayat ke-7 ini, surah Al-Baqarah. Yang sudah bergabung ya, terima kasih. Boleh mengikuti video ini atau boleh sambil lihat mushafnya masing-masing ya. Kita akan mengurai beberapa hukum tajwid, melanjutkan ayat yang ke-7 ya. Khatamallah. Di sini ada hukum tafkhim ya, lafaz Allah hukumnya tafkhim, atau ada juga yang menyebut dengan istilah taghlid ya, artinya tebal. Jadi apabila ada lafaz Allah ya, nah ini lafaz Allah sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Nah ini huruf mim di fathah ya. Kalau orang Sunda bilang dijabar, kasroh JR, dhammah PS ya. Jadi di fathah ya, maka ininya ya, suaranya menjadi Allah, tebal ya. Jadi ini bukan dibaca khotamalla, walaupun ini lam di baris fathah ya, tapi bukan la ya, melainkan lo ya. Karena apa? Karena ada hukum tafkhim di sini, tafkhim atau taglid ya. Khatamallahu, nah jadi tebal ya, khatamallah gitu. Jadi kenapa bukan dibaca khotamallah? Karena hukumnya tafkhim, taglid ya. Khatamallah. Nah, ini fathah berdirinya ya, disebut dengan mad ta'zim atau dikembalikan ke mad tabi'i ya. Panjangnya 2 harokat. Untuk yang 2 harokat ya, hati-hati jangan sampai offset kepanjangan. Rumus bacanya adalah di ayun aja ya. Jadi khatamallah ya, jangan kepanjangan. Khatamallahu ala, nah itu terlalu panjang, maka pakai rumus 2 harokat. Gimana? Di ayun aja ya, begitu, 1 kali ayunan agar tidak offset kepanjangan ya. Khatamallahu ala, sama ini pun 2 harokat ya, ada fathah berdiri ya pada huruf lam. Ala qulu, ini juga sama 2 harokat ya, mad tabi'i. Mad tabi'i itu hurufnya ada 3 ya, alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, dan waw sukun setelah dhammah ya, waw sukun setelah dhammah. Ini ada waw sukun setelah dhammah ya. Panjangnya sama 2 harokat ya. Ingat rumus 2 harokat di ayun aja. Khatamallahu ala qulu ya, jadi sama-sama di ayun ya. Untuk pembelajaran kita nanti juga kalau sudah istiqomah ya, konsisten begitu, apapun nadanya nanti akan terbiasa untuk mengayun 1 kali ayunan begitu ya. Ala qulubihim. Nah, di sini ada mim sukun bertemu huruf waw. Ya, ini hukum mim sukun, ahkamu mim sakinah masuknya ya. Ada 3 hukum mim sukun, itu ada ikhfa syafawi ya, ada idgham mutamatsilain, dan izhar syafawi. Nah, ikhfa syafawi hurufnya 1 yaitu ba. Idgham mutamatsilain hurufnya 1 yaitu mim. Nah, izhar syafawi hurufnya ini paling gampang dihafal, selain mim dan ba aja ya. Kalau mim tadi termasuk ke dalam idgham mutamatsilain, kalau ba termasuk ke dalam ikhfa syafawi. Selain mim dan ba itu idhar syafawi ya. Jadi apabila ada mim sukun ketemu huruf selain mim dan ba, maka itu disebut dengan idhar syafawi ya. Cara bacanya jelas gitu ya.
Rumus idhar, rumus cara membaca idhar, hati-hati ya, hati-hati jangan sampai terjebak pada 3T. Ya, jadi rumusnya ingat cara membaca idhar ya. Idhar Safawi juga sama berlaku 3T. Apa itu 3T? Ya. Tidak mengalir, tidak tertahan, dan tidak memantul. Nah, ini cara membaca idhar. Tidak mengalir ya. Qulubihim wa. Nah, tidak boleh begitu. Atau tertahan. Ala qulubihim wa ala. Nah, ada saktah, tidak boleh begitu ya. Atau memantul ya. Ala qulubihim wa. Tidak seperti itu. Jadi 3T ingat rumusnya. Tidak mengalir, tidak tertahan, dan tidak memantul ya. Itu rumus membaca izhar ya. Ala qulubihim wa. Nah, jadi pantulan itu terjadi ya ketika kita terburu-buru membuka makhraj huruf mimnya nih. Di mana makhraj huruf mim itu kedua bibir ya, kedua bibir tertutup ya. Nah, him. Jadi sebelum kita masuk ke wa, kita udah terburu-buru ngebuka nih himnya. Maka him pasti ada pantulan walaupun sedikit. Jadi sebelum kita masuk ke wa, ya jangan terburu-buru dibuka, tunggu masuk wa dulu ya. Him tahan, masuk wa, tapi jangan terlalu lama nanti ditahannya seperti tadi ya. Him wa jangan ya. Qulubihim wa. Nah begitu ya. Him wa. Ala qulubihim wa ala. Nah ini ada mad tabi'i lagi, dibaca 2 harokat ya. Ingat selalu rumus 2 harokat. Di ayun aja wa ala gitu ya. Di sini sudah ada beberapa tadi yang 2 harokat ya. Khatamallahu ala qulub. Nah ini 2 harokat semua, 2 harokat sama semuanya. Di ayun 2 harokat. Wa ala sam'i. Ketemu lagi kita sama mim sukun bertemu selain mim dan ba. Tadi apa hukumnya? Idhar syafawi ya, idhar syafawi. Di ini mim sukun ketemu ain ya, idhar syafawi selain mim dan ba. Kalau mim tadi termasuk idgham mutamatsilain, kalau ketemu ba termasuk ikhfa syafawi ya. Wa ala sam'ihim ya, hati-hati jangan sampai ada pantulan ya. Sam'i jangan. Wa ala sam'ihim. Nah ini ada lagi mim sukun ketemu waw sama idhar safawi lagi ya. Hurufnya tadi ada 26 selain mim dan ba. Lanjut. Wa ala. Nah ini ada mad ya, tadinya mad tabi'i ketemu huruf hamzah nih ya, ini ada huruf hamzah. Jadi ini bukan alif ya, ini hamzah ya. Kita ingatkan kembali perbedaan antara alif dan hamzah. Jadi walaupun ini berdiri ya, tapi ada harokatnya, maksudnya hidup gitu, ada harokatnya a, i, u atau sukun ya. Maka disebutnya hamzah ini ya. Alif itu untuk yang tidak ada harokatnya ya. Gitu. Contoh ini lam alif, la ya, ini alif karena tidak ada harokatnya, menjadi tanda panjang buat la gitu. Kalau ini disebut hamzah karena dia hidup ya, ada harokatnya fathah. Nah, jadi ini ada mad ketemu sama hamzah ya. Asalnya madnya 2 harokat, tapi karena ketemu hamzah ini bukan 2 harokat lagi ya, tapi dibaca 5 harokat ya. 5 harokat gimana? Lama in aja. Nah, ditahan lebih lama. Jadi nanti ini cara membedakan antara yang 2 harokat dengan 5 harokat. Jangan sampai ngeblur ya, nggak ada bedanya ya. Contoh gini misal, wa ala sam'ihim wa ala ab. Nah, ini nggak ada bedanya. Maka untuk membedakan, hati-hati yang 2 harokat di ayun tadi rumusnya ya. Di ayun aja. Wa ala sam'ihim wa ala ab. Nah begitu. Apa nama madnya? Madnya namanya mad jaiz munfasil ya, mad jaiz munfasil. Ini dibaca 5 harokat. Jadi sebabnya adalah mad
ketemu hamzah dalam dua kalimat yang berlainan. Wa ala satu kalimat, absarihim kalimat yang lain. Itu secara istilah. Tapi gampangnya ya untuk kita membedakan apa itu mad jaiz, nanti ada lagi mad wajib gitu ya. Mad jaiz itu lihat, ini ada tanda alis kan? Ya, ada tanda alis. Nah, ketemu huruf hamzahnya yang berdiri. Karena nanti ada hamzah yang bulat gitu ya. Nah, seperti ini nih di atas. Ini mad, ketemu hamzahnya yang bulat. Nah, ini mad wajib. Ini mad wajib ya. Sawaun sama 5 harokat ya. Ini mad jaiz ya. Jadi mad ketemu hamzahnya yang berdiri ya. Wa ala. Nah, jadi untuk 5 harokat ditahan 5 ya, 5 ketukan. Ya, rumusnya tadi gimana? Lama in aja. Nah, gitu ya, jangan terburu-buru. Wa ala ab. Di sini ada ba sukun, huruf qalqalah. Maka membacanya harus memantul ya. Jadi cara membaca qalqalah harus memantul ya. Dan tidak boleh ada udara yang mendesah. Jadi jangan sampai bocor ya. Jangan bacanya begini, ab ya, walaupun mantul tapi ada udaranya, tidak boleh. Tapi ab harus mantul dan tidak boleh ada udaranya. Absarihim. Nah, ini so ada mad tabi'i ya, mad tabi'i. Alif setelah fathah. Nah, mad tabi'i ada 3 ya. Alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah. Itu namanya mad tabi'i. Nah, alif, ya sukun, waw sukun. Itu mad tabi'i. Bacanya 2 harokat. Agar tidak lupa ya. 2 harokat gimana? Di ayun aja ya. Abso. Sehingga beda sama yang 5 harokat tadi ya. Ini 5 harokat ditahan 5 ketukan. Ini 2 ketukan. 1 kali ayunan tadi bacanya rumusnya ya. Wa ala absarihim gitu ya, beda panjangnya. Him ini ada mim sukun ketemu ghain. Nah, idhar safawi lagi. Pokoknya kalau ada mim sukun selain ketemu sama mim dan ba, huruf setelahnya bukan mim, bukan ba, itu idhar safawi. Tadi di kalimat sebelumnya mim sukun ketemu huruf apa nih? Huruf waw. Ini mim sukun ketemu huruf ain. Nah, sama idhar safawi. Sekarang ketemu huruf ghain. Pokoknya selain ketemu huruf mim dan ba aja, maka itu termasuk idhar syafawi. Ingat rumus bacanya 3T. Tidak mengalir. Absarihim gi. Tidak gitu. Tidak tertahan. Absarihim gisyawatu. Nah, tidak boleh. Atau memantul. Absarihim gi. Nah, tidak begitu. Ingat 3T. 3T. Tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Absarihim gi. Nah, langsung him gi ya. Ghisya. Ini huruf shin, hati-hati jangan sampai ketukar sama huruf sa. Bukan gisa, tapi gisya, tengah lidahnya tebal ya, seperti kita mau ngunyah kedua sisi lidah oleh gerahamnya masing-masing ya. Gisya ya, gisya tengah lidah gitu ya. Gisyawatu. Ada tanwin ketemu huruf waw. Tanwin ketemu huruf waw, apa nih ya? Idgham bi gunnah. Nah, idgham dan juga ada gunnahnya. Tunnya dimasukkan ke waw, idgham itu memasukkan ya. N-nya dimasukkan ke huruf waw dan ada gunnah gitu. Gunnah itu rumusnya masuk ke rongga hidung. Al-khayshum, rongga hidung. Jadi selain dimasukkan ke huruf waw, rongga hidung kita main ya. Waktu gitu ya. Cara ngeceknya gimana, sudah masuk atau belum? Idgham kita ke gunnah rongga hidung. Ketika coba pencet hidung kita ya.
Nah, kalau misalkan kita suaranya mati, berarti sudah bagus, sudah benar tuh gunahnya masuk ke hidung. Tapi kalau kita pas tuh dipencet masih aja hidup. Watu, wah berarti belum masuk ke hidung. Ya, itu latihannya di sana ya. Memang ini bukan termasuk kesalahan yang besar, al-lahnul jali yang bisa merubah makna, tapi tetap itu masuk al-lahnul khafi, kesalahan yang samar yang harus kita hindari juga dalam membaca Al-Qur'an. Gisyawatu, jadi masuk ke hidung ya. Ditahan 3 harokat nih kalau gunah ya. Gisyawatu walahum, ketemu lagi idhar syafawi nih, mim sukun ketemu ain ya. Ada mim sukun ketemu ain ya. Walahum a. Nah, walahum adza. Mad tabi'i lagi, alif setelah fathah di ayun 2 harokat ya. Azabun. Nah, tanwin ketemu ain, izhar. Hukumnya izhar halqi ya. Izhar halqi itu maksudnya izhar yang huruf-hurufnya itu huruf tenggorokan semuanya ya. Walahum azabun. Nah, idhar. Kalau tadi idhar sapawi mim sukun ya, ini mim sukun idhar sapawi, ini udah ada berapa nih, banyak ya. Bihim qulubihim wa sam'ihim idhar sapawi, absarihim. Nah, walahum a sama idhar sapawi. Kalau ini idhar dalam hukum nun sukun dan tanwin ya sama dibacanya jelas dan sama rumus 3T-nya tetap berlaku. Ya, ingat 3T ya. Mudah-mudahan malam ini semua nggak lupa rumus 3T. Apa tuh 3T itu? Tidak mengalir, tidak tertahan, dan tidak memantul. Itu rumus cara baca izhar itu, ya. Jadi tidak boleh azabun a. Ya. Atau tertahan. Walahum azabun azim. Nah, tidak boleh ya. Untuk menghindari mengalir atau menghindari pantulan ditahan, tidak boleh juga. Atau tadi memantul. Walahum azabun a. Nah, hindari 3T itu ya. Ingat rumusnya malam ini, mudah-mudahan tidak lupa semuanya. Azabun ya, 3T, tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Rumus baca izhar. Bun a langsung, bun a ya. Azabun a, azabun a gitu ya. Azabun azim. Nah, ini ada hukum mad aridlis sukun ya. Kalau kita mau waqaf atau berhenti ya, kecuali nanti kalau mau wasol atau lanjut ya, maka lain lagi. Kalau mau waqaf, mimnya asalnya mun menjadi sukun. Nah, maka dari itu zi-nya yang tadi mad tabi'i berubah menjadi mad aridlis sukun karena ada mad di akhir kalimat serta bertemu huruf yang disukunkan. Nah, panjangnya pun beda dengan mad tabi'i itu. Walaupun ada perbedaan ya, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan boleh 2 harokat ya qosor, atau 4 harokat pertengahan ya, atau yang 6 harokat ya tul. Jadi ada qosor ya pendek 2 harokat, tawasud ya pertengahan 4 harokat, tul nah panjang 6 harokat. Yang paling masyhur adalah 6 harokat untuk mad aridlis sukun ini ya, begitu. Jadi jangan sampai lupa. Azim dibaca lebih panjang dari mad tadi, mad jais ya, mad tabi'i apalagi cuma 2 harokat. Kalau mad aridlis sukun dibaca 6 harokat. Rumus 6 harokat gimana? Lama in aja. Nah, 6 ketukan. Kemudian yang harus diingat ketika membaca mad aridlis sukun 6 harokat, hati-hati jangan sampai terjadi al-lahnul khafi, kesalahan yang samar dalam mad aridlis sukun ini. Apa? Yaitu yang harusnya ke al-jauf, rongga mulut ya, udara dan suaranya, ini nyasar ke rongga hidung ya, jadi ngirung kalau kata orang Sunda bilang mah ya. Contoh,
Azabun azim. Nah, ngi jadi ri. Hindari gitu ya. Itu untuk al-khaisum, itu jatahnya gunah itu. Tadi sudah dicontohkan. Risyawatu wa, masuk ke rongga hidung tunya. Kalau ini ngirung ya, tapi kalau ini nggak boleh. Azim. Nah, harus bersih. Semuanya masuk ke mulut ya, udara dan suaranya. Cara mengeceknya sama ya. Cara mengeceknya, mad kita sudah bersih dari al-khaisum, dari nyasar ke hidung, sama seperti tadi ngecek. Kalau ini mah ngecek gunah tadi, kalau ini ngecek agar tidak gunah, agar tidak masuk hidung. Caranya ketika pencet hidung kita di tengah-tengah, mati atau tidak suaranya. Kalau mati suaranya, berarti ini nyasar ke hidung nih madnya, gitu ya. Tapi kalau tidak mati berarti madnya sudah betul ke rongga mulut ya. Coba pas kita pencet hidung dan terus ucapkan masih hidup nggak ya? 1, 2, 3. Azim. Nah, kalau masih hidup ketika hidung kita dipencet, maka sudah benar ya madnya. Dan hati-hati panjangnya juga sama ya, 6 harokat gitu. Terakhir kita akan baca dari mulai ayat yang ke-7 tadi. Boleh diikuti ya, sambil dibayangkan tadi nama-nama hukumnya kalau yang ingat ya. Kita pelan-pelan saja belajar. Kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara membaca Al-Quran disertai dengan mengurai beberapa hukum tajwidnya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya.